Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Muhammad Rizky dari kelas D3 RPLA 4504 dengan NIM 67062130005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal 14, yaitu mengenai hashing dan mapping. Yang dimana di sini terdapat soal, yaitu buatlah sebuah program yang dapat menyimpan map dari data mahasiswa yang menjadi key dari data yang disimpan adalah NIM, kelas, dan nama mahasiswa. Sementara value yang disimpan adalah nilai mahasiswa. Program harus dapat menambah dan menghapus mahasiswa, menyimpan nilai mahasiswa, dan menampilkan seluruh nilai mahasiswa beserta rata-rata dari keseluruhan nilai tersebut. Baik, di sini saya akan beralih kepada IntelliJ untuk menjelaskan mengenai source code yang sudah saya buat. Oke, baik. Di sini sudah terlihat source code yang sudah saya buat. Di sini saya pada jurnal 14 ini membuat satu package dengan nama LFNMRZ dengan dua kelas, yaitu mahasiswa dan main. Yang dimana pada kelas main ini berfungsi untuk melakukan running program dan sudah terhubung dengan kelas mahasiswa. Yang dimana pada kelas mahasiswa ini, mohon maaf Pak jika jaringan saya kurang stabil. Mohon maaf, saya terdapat kendala saat melakukan perpindahan kelas mahasiswa. Jadi di sini saya membuat dua kelas, yaitu main dan mahasiswa, yang dimana pada kelas main ini menggunakan import Java util hashmap karena sudah ketentuan di soal. Dan yang kedua yaitu di sini menggunakan public static void main seperti biasa. Di sini hashmap mahasiswa ini menjadi Q dari atau menjadi key menjadi key atau kunci, dan kemudian di sini dapat integer yang berupa array untuk menyimpan sebuah data, dan di sini terdapat nilai mahasiswa map yang dimana di sini untuk menampung nilai mahasiswa. Selanjutnya di sini kita membuat objek mahasiswanya terlebih dahulu. Seperti contohnya ini mahasiswa kita ambil untuk memanggil mahasiswa yang terdapat pada kelas ini. Kemudian mahasiswa satu ini mahasiswa yang nantinya akan kita cetak ke layar hasilnya sesuai data yang sudah diberikan. Nah, di sini menggunakan new mahasiswa yang dimana terdapat namanya Alfian Muhammad Rizky dengan NIM 67062130005, kelas mahasiswanya 4504. Terdapat Arvina Ditama 67062139998, yaitu kelasnya 4503, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini membuat objek nilai yang dimana nilai mahasiswa map yang dimana ini sudah ketentuan soal untuk menentukan nilai, untuk memunculkan nilainya. Di sini kita menggunakan put untuk mapnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat array untuk menyimpan si nilai mahasiswanya. Contohnya di sini nilai mahasiswa map mahasiswa 1 yaitu nilainya 80, 85, 90, 95, 100. Yang mahasiswa 2 90, 95, 100, 85, 80, dan begitu pun seterusnya. Nah, di sini terdapat sistem outprint line mahasiswa 1 di sini untuk mencetak nilai keseluruhan dari mahasiswa. Jadi kita pertama kali akan mencetak nilai yang terdapat di sini. Nah, setelah itu kita menggunakan konstruktor lihat semua nilai yang sudah kita buat di mahasiswa. Nanti akan saya jelaskan ketika saya sudah berpindah ke kelas mahasiswa. Nah, di sini kita nilai mahasiswa.get mahasiswa 1, berarti kita nilai mahasiswa ini kita dapat dari sini, dan kita akan mendapatkan mahasiswa 1 namanya siapa. Selanjutnya di sini kita sistem outprint line untuk memberikan jeda. Selanjutnya di sini terdapat sistem outprint line yang dimana digunakan untuk mencetak nilai rata-rata dari seorang mahasiswa. Di sini mahasiswa 1.get nama di sini untuk mendapatkan nama mahasiswa yang akan kita cari. Selanjutnya di sini menggunakan mahasiswa nilai rata-rata itu untuk mendapatkan nilai rata-rata yang dimana nanti konstruktornya sudah kita buat di bagian di kelas mahasiswa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian kelas mahasiswa.
di mana pada bagian kelas mahasiswa ini, sebentar. Di sini menggunakan string nama, string name, dan string kelas mahasiswa, di mana nama, name, dan kelas mahasiswa ini merupakan properti dan string ini instantiasi. Nah, selanjutnya kita membuat konstruktor. Konstruktor ini berfungsi untuk menyimpan atau untuk memberikan, untuk fungsinya untuk nama, name, dan kelas mahasiswa ini. Selanjutnya di sini membuat konstruktor untuk mendapatkan nama siswa menggunakan public string get nama dan mereturn namanya. Setelah itu di sini kita menggunakan konstruktor untuk menghitung nilai rata-rata yang sudah dijelaskan pada kelas main, yang dimana di sini terdapat array untuk menyimpan nilainya tadi, dan di sini S nilai yaitu banyaknya nilai. Di sini total nilainya kita instansiasi dengan 0 terlebih dahulu, atau variabelnya kita instansiasi dengan 0. Selanjutnya di sini terdapat perulangan untuk menentukan nilai rata-rata, yang dimana kita akan mengecek satu-satu menggunakan integer nilai titik 2 S nilai. Nah, selanjutnya di sini kita mengecek ini satu-satu, total nilainya berapa sih dan panjang dari si total nilainya ini berapa gitu. Nah, setelah itu di sini terdapat konstruktor untuk menampilkan semua nilai mahasiswa. Di sini nilai mahasiswa yang dimaksud yaitu salah satu mahasiswa, misalkan kita menggunakan mahasiswa satu, berarti nanti keseluruhan nilai dari mahasiswa satu itu yang akan muncul. Nah, di sini sama menggunakan integer array untuk menyimpan nilainya, terus kita di sini menggunakan perulangan untuk mengecek berapa banyak sih nilainya, dan setelah itu kita print nilainya. Nah, setelah itu di sini terdapat konstruktor override untuk penempatan indeks mahasiswa dalam hash map. Di sini menggunakan final integer hash multiplier sama dengan 31. Nah, di sini menggunakan 31 karena ini untuk pengalih hash map dengan angka prima agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya di sini terdapat hash 1, hash 2, hash 3, yang dimana hash 1 ini untuk nama, hash 2 untuk NIM, dan hash 3 untuk kelas mahasiswa. Nah, setelah selesai kita mengembalikan dari hash si multiplier-nya ini ditambah dengan hash 1, hash 2, dan hash 3. Dan ini adalah hasil akhir penempatan dari si indeksnya. Selanjutnya di sini terdapat konstruktor penentuan kesamaan objek menggunakan override lagi, yaitu menggunakan boolean equals, yang dimana jika this sama dengan objek maka akan mereturn atau mengembalikan nilai true. Jika objeknya ini sama dengan 0 berarti dia akan mengembalikan salah, nilai bernilai salah. Dan jika this.getClass tidak sama dengan objek.getClass mengembalikan nilai yang salah. Nah, di sini merujuk pada student atau pada kelas mahasiswanya. Nah, selanjutnya di sini terdapat pengecekan terakhir, yaitu pengecekan terakhir objek. Mahasiswa menggunakan mahasiswa ini objek sama dengan mahasiswa objek. Selanjutnya mengembalikan nih nama dari .equals new object dan seterusnya. Ini akan mengecek apakah sesuai dengan yang diinginkan. Jika tidak, maka akan terjadi perubahan. Selanjutnya kita mencetak hasil akhir menggunakan konstruktor add override, yaitu public string to string, di mana mengembalikan nilai mahasiswa, namanya siapa, NIM-nya berapa, kelas mahasiswanya dia berada di kelas mana. Nah, seperti itu. Mungkin ini akan kita running terlebih dahulu pada kelas main. Oke, mohon ditunggu sebentar ya Pak, mohon maaf jika tadi terdapat kendala, saya mohon maaf karena jaringan saya yang kurang stabil.
Nah, ini untuk programnya sudah selesai, yaitu menampilkan mahasiswa, karena saya di sini menggunakan mahasiswa satu, yaitu saya sendiri. Contohnya, di sini Alfian Muhammad Rizky, namanya Alfian Muhammad Rizky, NIM-nya 67062130005, kelas mahasiswanya 4504. Nah, untuk keseluruhan nilainya dari mahasiswa Alfian Muhammad Rizky, yaitu 80, 85, 90, 95, 100. Kita cek di sini apakah sesuai. 80, 85, 90, 95, 100 sudah sesuai. Nah, nilai rata-rata dari mahasiswa Alfian yaitu 90. Nah, itu menggunakan konstruktor yang sudah kita buat. Nah, untuk menghapus atau menambah mahasiswa, kita bisa menggunakan, untuk menghapus menggunakan metode remove seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada jurnal 14 kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan mohon maaf jika saat saya menjelaskan terdapat kesalahan dan terdapat suara bising dari faktor lain. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon koreksinya Pak Nurdin selaku dosen D3 RPLA 4504 pada mata kuliah implementasi struktur data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.